Teman-teman, coba bayangkan sejenak situasi ini. Panggung diplomasi global sudah tertata rapi. Sebuah negosiasi yang bisa dibilang sangat krusial yang menentukan nasib satu kawasan akan segera dimulai di Jenewa. Semua pihak menahan napas, tapi tiba-tiba, hanya 48 jam sebelum tirai dibuka, sebuah pernyataan dari Yerusalem datang. Dan ini bukan sekedar pernyataan biasa, ini datang seperti gelombang kejut yang langsung mengubah seluruh aturan main. Pernyataan ini memaksa kita semua, para pengamat, diplomat, dan juga kita yang ada di sini untuk berhenti sejenak dan mengajukan satu pertanyaan yang sangat-sangat fundamental. Ya, ini dia pertanyaannya. Jika kelima syarat yang diajukan ini benar-benar menjadi fondasi, menjadi harga yang harus dibayar untuk sebuah kesepakatan damai, pertanyaannya menjadi sangat jelas dan juga sangat tajam. Apakah yang sedang kita saksikan ini sebuah undangan tulus untuk berdialog, sebuah langkah awal diplomasi yang wajar, atau apakah ini sebenarnya sebuah ultimatum yang disamarkan dengan bahasa politik, sebuah garis tegas di atas pasir yang pada dasarnya mengatakan, terima semua ini atau tidak ada kesepakatan sama sekali? Inilah teka-teki besar yang akan kita coba pecahkan bersama-sama. Nah, untuk bisa menjawab teka-teki ini, kita akan melakukan semacam investigasi bersama, langkah demi langkah, secara tenang dan terstruktur. Pertama, tentu kita harus membedah dulu apa isi dari kelima tuntutan itu sendiri, kata per kata. Lalu, ini bagian yang paling penting. Kita akan membenturkan tuntutan-tuntutan itu dengan ujian realitas. Apakah ini semua masuk akal dalam lanskap diplomasi yang sesungguhnya? Setelah itu, kita akan coba selami pertanyaan mengapa, apa sebetulnya motif di balik sikap yang terdengar begitu keras ini. Dan sebagai penutup, kita akan lihat bagaimana semua ini berpotensi mengubah masa depan perundingan penting di Jenewa. Mari kita mulai perjalanan analisis kita. Oke, mari kita langsung masuk ke jantung permasalahannya. Apa sebenarnya yang dikatakan? Dan yang tidak kalah penting, kapan itu dikatakan? Kita harus pahami bersama teman-teman, ini bukan sekedar pernyataan pers biasa di hari Selasa yang cerah. Bukan, ini adalah sebuah manuver politik yang waktunya telah diperhitungkan dengan sangat-sangat presisi. Sebuah langkah yang dirancang untuk meledak tepat di saat yang paling menentukan dan paling sensitif. Dalam dunia diplomasi tingkat tinggi, waktu adalah segalanya. Dan lihatlah waktu pernyataan ini. Perdana Menteri Israel saat itu, Benjamin Netanyahu, menyampaikannya pada tanggal 16 Februari 2026. Kapan itu? Tepat setelah beliau bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, dan yang terpenting, hanya berselang 2 hari sebelum Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan untuk memulai kembali perundingan nuklir mereka di Jenewa. Ini jelas bukan sebuah kebetulan. Ini adalah langkah yang sengaja dirancang untuk membentuk narasi, untuk menetapkan standar, bahkan sebelum para diplomat sempat duduk semeja. Jadi, apa sebenarnya isi dari kelima tuntutan fundamental ini? Mari kita bedah satu persatu dengan tenang. Pertama, keluarkan semua, sekali lagi, semua uranium yang sudah diperkaya dari tanah Iran. Tidak boleh ada sisa. Kedua, bongkar total semua fasilitas pengayaannya. Ini artinya Iran harus kembali ke titik nol, seolah-olah program teknologinya tidak pernah ada. Ketiga, program rudal balistiknya yang menjadi andalan pertahanan konvensionalnya harus dipangkas habis. Jangkauannya dibatasi maksimal hanya 300 km. Keempat, bubarkan seluruh jaringan proksi regionalnya, yang sering kita dengar disebut sebagai lengan panjang pengaruh Iran di kawasan, seperti Hamas dan Hezbollah. Dan yang kelima, izinkan inspeksi internasional kapan saja, di mana saja, tanpa perlu pemberitahuan sebelumnya. Oke, sekarang kita sudah mendengar daftar tuntutannya yang terdengar sangat absolut. Saatnya kita melakukan hal yang paling penting dalam analisis seperti ini. Kita uji tuntutan ini dengan realitas. Mari kita kesampingkan dulu retorika dan bahasanya yang keras, dan kita ajukan pertanyaan sederhana. Apakah ini sesuatu yang secara realistis bisa dinegosiasikan di dunia nyata? Kita akan coba bandingkan dengan kesepakatan yang pernah ada sebelumnya, dan juga dengan posisi Iran yang sudah menjadi rahasia umum selama bertahun-tahun. Dan disinilah kita langsung melihat sebuah jurang perbedaan yang sangat dalam, teman-teman. Coba kita lihat kembali kesepakatan nuklir tahun 2015 yang kita kenal sebagai JCPOA. Apa filosofi di baliknya? Filosofinya adalah membatasi. Program nuklir Iran tidak dihapus total, tapi dimasukkan ke dalam sebuah kotak transparan yang sangat ketat pengawasannya. Level pengayaannya dibatasi, jumlah stoknya dibatasi, dan semuanya diawasi tanpa henti. Iran diizinkan mempertahankan infrastrukturnya sebagai simbol kedaulatannya. Sekarang, bandingkan dengan tuntutan Netanyahu, filosofinya bukan lagi membatasi, tapi menghilangkan. Ini bukan lagi soal batasan, tapi soal penghapusan total, pembongkaran, kembali ke nol. Ini bukan sekedar perbedaan teknis, ini adalah dua alam semesta diplomatik yang benar-benar berbeda. Dan di titik inilah kita menyaksikan sebuah tabrakan yang tampaknya memang tak terhindarkan. Selama puluhan tahun, Iran selalu mengatakan satu hal dengan sangat-sangat jelas. Konsep nol pengayaan atau zero enrichment adalah garis merah yang tidak akan pernah mereka lewati.
Bagi Teheran, ini bukan soal teknis semata. Ini adalah soal harga diri, soal kebanggaan nasional, dan soal hak kedaulatan mereka di bawah Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir NPT. Nah, dua tuntutan pertama dari Netanyahu melompat langsung dan menginjak-injak garis merah tersebut. Ini seperti mencoba mencampur api dengan air dan berharap keduanya bisa menyatu. Ini bukan lagi sebuah titik awal negosiasi. Ini adalah benturan langsung antara dua prinsip yang saling meniadakan. Inilah teman-teman, definisi dari sebuah jalan buntu diplomatik, bahkan sebelum negosiasi dimulai. Tapi tunggu dulu, masalahnya ternyata jauh lebih dalam dan lebih fundamental dari sekadar program nuklir. Kalau kita perhatikan polanya, kelima tuntutan ini seperti 5 anak panah yang diarahkan secara presisi ke 3 pilar utama yang menopang seluruh bangunan keamanan nasional Iran. Pilar pertama, program nuklir, yang bagi mereka bukan hanya senjata potensial, tapi simbol kebanggaan dan kemandirian teknologi. Pilar kedua, rudal balistik, yang merupakan satu-satunya alat pencegah konvensional yang mereka miliki untuk mengimbangi kekuatan militer negara-negara lain yang jauh lebih canggih. Dan pilar ketiga, jaringan proksi regional, yang merupakan strategi pertahanan mendalam mereka, cara mereka memproyeksikan kekuatan dan bertahan dari ancaman jauh di luar perbatasan mereka sendiri. Jadi, tuntutan ini bukan sekedar meminta Iran untuk memberikan konsesi. Ini pada dasarnya sama saja dengan meminta mereka untuk merobohkan sendiri fondasi keamanan nasional mereka. Jadi, setelah kita melihat semua ini, mari kita kembali ke pertanyaan awal kita. Kita lihat definisi kamus dari sebuah ultimatum. Sebuah tuntutan akhir atau pernyataan syarat yang jika ditolak akan ada konsekuensi berupa pembalasan atau putusnya hubungan. Nah, mengingat tuntutan-tuntutan ini melanggar setiap garis merah yang pernah dinyatakan Iran dan menargetkan inti dari seluruh strategi pertahanan mereka, menjadi sangat sulit untuk tidak melihatnya lebih sebagai sebuah ultimatum daripada sebuah titik awal yang wajar untuk sebuah negosiasi. Hal ini tentu saja memunculkan sebuah pertanyaan lanjutan yang sangat menarik dan logis. Jika tuntutan-tuntutan ini hampir 100% pasti akan ditolak mentah-mentah oleh Teheran, lalu apa tujuannya? Untuk apa mengajukan sesuatu yang Anda sudah tahu sejak awal tidak akan pernah diterima? Disinilah teman-teman, kita harus masuk lebih dalam ke permainan catur geopolitik yang sesungguhnya. Apa strategi di balik sebuah langkah yang di permukaan tampak mustahil dan kontraproduktif ini? Ada setidaknya 3 lapisan strategi yang bisa kita baca di sini. Lapisan pertama, ini adalah taktik negosiasi klasik yang disebut maximalist opening bid. Mulailah dengan meminta bulan, dan mungkin nanti Anda akan mendapatkan sebuah bintang. Dengan menetapkan standar yang sangat tinggi di awal, Anda mengunci arah negosiasi ke depannya. Lapisan kedua, yang mungkin adalah yang paling penting, ini adalah pesan yang sangat kuat untuk Washington. Dengan menetapkan standar setinggi langit ini di depan umum, Netanyahu secara efektif mempersulit tim negosiasi Amerika untuk pulang dengan kesepakatan apapun yang dianggap lemah atau di bawah standar tersebut. Dan lapisan ketiga, tentu saja, ini adalah politik domestik murni. Ini adalah pesan yang sangat jelas untuk rakyat Israel, menunjukkan citra seorang pemimpin yang kuat, tegas, dan tidak akan pernah berkompromi sedikitpun soal keamanan nasional. Saya pribadi sangat suka dengan kutipan di slide ini, karena ini merangkum seluruh dilema ini dengan begitu indah dan elegan. Diplomasi sejati, seni berunding, itu hidup di area abu-abu. Area di mana ada seni tawar-menawar, ada kompromi, di mana kedua pihak bisa pulang dengan membawa sesuatu tanpa merasa kalah total. Sebaliknya, ultimatum hanya mengenal dunia hitam dan putih, ya atau tidak, terima atau tolak. Tidak ada ruang di antaranya untuk berdialog atau mencari jalan tengah. Jadi, apa akibat dari semua ini di dunia nyata? Bagaimana getaran dari pernyataan keras yang datang dari Yerusalem ini akan terasa di ruang-ruang perundingan yang dingin di Jenewa? Bagaimana manuver ini mengubah peta permainan bagi para diplomat yang sudah bersiap untuk bernegosiasi? Dampak yang paling jelas dan mungkin paling berbahaya adalah ini. Jembatan untuk mencapai kompromi menjadi sangat rapuh, bahkan mungkin bisa runtuh sebelum sempat dibangun. Begini teman-teman, diplomasi itu membutuhkan adanya titik temu di tengah. Tapi jika salah satu pihak memulai dari posisi yang sudah berada di luar jangkauan pihak lain, maka tidak ada lagi area tengah yang bisa ditemukan. Ruang untuk bernegosiasi, untuk saling memberi dan menerima, menyusut secara drastis. Dan pada akhirnya, penting untuk kita semua sadari bahwa ini tidak pernah hanya tentang jumlah sentrifugal atau berapa persentase pengayaan uranium. Itu semua seringkali hanya detail teknis di permukaan. Jauh di baliknya, ini adalah sebuah permainan catur geopolitik raksasa. Sebuah pertarungan narasi, pertarungan tentang kedaulatan, tentang harga diri nasional, dan yang paling penting, tentang siapa yang akan memegang kendali dan menulis aturan main di kawasan Timur Tengah untuk generasi-generasi yang akan datang. Jadi, kita kembali lagi ke titik awal.
Namun kali ini dengan pemahaman dan peta yang jauh lebih jelas. Apakah kalimat tuntutan ini benar-benar sebuah pintu yang sengaja dibuka untuk memulai sebuah dialog, sebuah undangan yang tulus, meskipun keras, untuk mencari jalan tengah? Ataukah ini sebenarnya sebuah tembok yang sengaja dibangun sangat tinggi, sebuah tuntutan yang pada hakikatnya adalah permintaan untuk penyerahan diri tanpa syarat? Jawaban atas pertanyaan ini, teman-teman, bukan hanya akan menentukan nasib perundingan di Jenewa. Jawaban itu, pada akhirnya, akan ikut menentukan wajah Timur Tengah di masa yang akan datang.